Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan. Karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dana desa sebesar 872 miliar atau 75% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Udah ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya. Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah. Itu Pak. 2% lebih, nggak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Mau kita terus-teruskan? Enggak. Nggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan pada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silakan kita semuanya tepuk tangan. Gimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju,
buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu, tentara dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok. Saya kalau udah jengkel kayak gini, umumin nanti. Saya tadi sedikit memprotes pidato Pak Gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH-nya bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak, bahkan hampir 8.000 barel per day. Ini untuk Pak Dirjen ketahui. Saya sudah melakukan berulang kali, sampai ke 3 kali menyurati Bu Menteri untuk audensi. Tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar. Kami ngadu ke Kementerian Dalam Negeri, kok bisa offline. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri, dalam ini Pak Tony, karena menerima kami. Tapi untuk di keuangan susahnya gak ketolongan. Saya tahun 2022 dapat dana bagi hasil 114 miliar. Waktu itu hitungannya $60 per barel. Perencanaan pembahasan APBD-nya. Nah, di tahun 2023 pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden 16 Agustus. 1 barel $100. Dan kemarin waktu lewat Zoom dengan Kementerian Keuangan, tidak bisa menyampaikan dengan terang, didesak-desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa $100 per barel. Sampai ke Bandung saya kejar orang ke Kementerian Keuangan, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir itu waktu itu entah staf, tak tahu lah. Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Nah, hari ini Pak, saya kejar lagi Bapak kemari. Saya mau tahu kejelasannya. Pertama, apakah penyusunan APBD 2023 itu pakai asumsi yang mana? $60 atau $80 yang Bapak sampaikan, atau $100 yang pidato Pak Jokowi yang benar? Ini ada 3 saya cermati tadi. Minyak meranti naik besar sekali. Minyaknya sudah tahun ini 13 sumur dibor. Ini untuk 2023 tambahannya 19 sumur. Berarti meranti itu bukan targetnya 2003 ini 1 hari 9.000 barel per day. Ini untuk Pak
Dirjen ketahui. Jadi kalau seandainya kami naik, kami penghasilannya besar, dianggap penurunan, saya mengharapkan nanti Bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Itu Pak. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat. Pak apa tadi ya namanya, saya lupa saya. Pak Luki, ini untuk Pak Luki ketahui, kami ini di Riau 25,68% miskin plus ekstrim. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau. Di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya minyak kami, duit kami tidak diberikan. Bagaimana cara penghitungannya yang pas? Hampir 8.000 barel per day. Mulai bulan 6 semenjak konflik Ukraina dan Rusia, minyak naik, tapi kok malah turun. Dan untuk Bapak ketahui, tahun ini kami menerima cuma 115 miliar. Naiknya cuma 700 juta saja. Liftingnya naik, asumsinya 100 barel per dolar lah, kok naiknya cuma 700 juta. Untuk diketahui, selanjutnya DAU tahun ini 2022 gaji P3K Meranti itu seharusnya tanggung jawab pusat menjadi tanggung jawab kabupaten. Itu hebatnya Pak. Ini mungkin perlu diselidiki lah nih. Saya kemarin juga dipanggil, ketemu dengan Pak Tito, minta petunjuk Pak. Selaku pembina saya mau gugat Pak Jokowi. Daerah miskin penghasil minyak. Kami menghasilkan minyak dari tahun 73. Minyak kami ada 222 sumur. Yang baru sekarang tambahan 13 plus besok tahun 2003 19. Bapak mau tahu? Saya tambahkan lagi informasi. Ada 103 sumur di Kabupaten Meranti sudah kering, diambil oleh pusat. Tidak tahu saya untuk di mana. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Dirjen, kalau seandainya memang betul-betul pusat tidak mau mengurusi kami Kabupaten Meranti, ya udah dilepaskan saja. Mungkin itu saja. Artinya ini untuk yang selanjutnya, mengingat Undang-Undang Nomor 1 2020 ya, 22 tadi. 22 tadi nyinggung sawit Bu Epa, di Meranti itu 81.000 kebun sagu, Pak. Ada 280.000 ton per tahunnya. Selanjutnya, ini karena Riau ini asik dengan sawit, saya tunjukkanlah ke Meranti. Ada 50.000 hektar kebun kelapa di Kabupaten Meranti. Ada 28.000 hektar kebun karet. Kalau mangrove sepanjang pulau itu ada 4 pulau besar di Kabupaten Meranti. Dan terakhir kopi Liberica. Tentu saya bicara masalah pajaknya. Mungkin itu saja, masih nanti dimasukkan dari bagian di PP-nya ya. Ini supaya kami melakukan pemungutan tidak disalahkan.